Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini jamaah yang belakang ini memanggil-manggil. Kalau begini terus tak jadi saya ceramah. Maka dari awal harus ada kesepakatan. Bisa? Saya ke depan dulu, setelah itu ke kanan, habis itu ke belakang, habis itu ke kiri. 15 menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Bisa kita sepakati dari awal? Deal, janji, jangan ada dusta di antara kita. Duduk di sebelah kanan saya Haji Musa Rejeksa. Duduk di sebelah kiri saya Haji Harun Nasution. Bedanya apa? Sama-sama abang. Saya manggil kalau dekat manggil abang. Bang Ijek, Bang Harun. Kalau dia pentas baru pakai nama lengkap. Haji Musa Rejeksa, Haji Harun Nasution. Kenapa disebut nama lengkap? Biar mudah nengok di baliho. Semua tokoh-tokoh yang datang kemari, yang niatnya baik, insya Allah dengan izin Allah jadi. Betul? Amin. Setahun yang lalu kami datang kemari dengan calon wakil gubernur. Hari ini menjadi wakil gubernur Sumatera Utara. Jangan tanggung-tanggung, bukan main-main. Itu bagian dari karomah Syekh Mustafa Hussein rahimahullah. Salah satu daripada wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Tak ada takut, tak ada sedih dalam hatinya. Makanya tadi ketika Mudir Ma'had Mustafawiyah Tuan Haji Mustafa Bakri Nasution mengatakan berterima kasih kepada Ustaz Abdul Somad yang sudah datang. Saya yang berterima kasih diundang datang ke pesantren terbesar kebanggaan kita ini. Karena sampai saya tak mau diundang, kalau sampai saya menolak diundang ke Mustafawiyah ini, kualat saya. Walaupun saya tak belajar langsung kemari. Ada 3 kitab yang saya pelajari. Tafsir Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, Syarah Ibnu Aqil, kemudian Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Saya pelajari dari almarhum Ustadz Hafiz Yazid, tamat dari Mustafawiyah Bogor. Cuman bedanya saya dengan kalian langsung belajar. Saya melalui Ustadz Hafiz Yazid. Jadi ibarat emas, kalian 24, saya 22 aja. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa pinang. Berceramah di Mustafawiyah bagai mengajar itik berenang. Jadi kalau ada orang berani ceramah di Mustafawiyah ini, sama macam mengajari itik berenang. Jadi Abdul Somad ini bukan ceramah, cerita-cerita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibunda Hajah Saharanganom Lubis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadir pula sama kita Bapak Gus Irawan
hadir duduk bersama kita. Abang-abang saya di Al-Azhar Kairo dulu, sama-sama di Mesir, dalam ikatan KPTS, Kekeluargaan Pelajar Tapanuli Selatan, dan kekeluargaan alumni Mustafawiyah di Kairo. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Para tuan-tuan guru, ayah Mahmudin, dan tuan-tuan yang sudah menunjukkan kami jalan yang lurus. Para santriwan santriati tak dapat disebutkan. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Harimau mati meninggalkan pelang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama dan jasa. Syekh Mustafa Hussein meninggalkan dunia, jasadnya meninggalkan kita. Pernah ruhnya meninggalkan kita? Hari ini Syekh Mustafa Hussein menonton apa yang sedang kita lakukan saat ini. Bangga dia kepada kita, bangga dia kepada guru-guru. Kenapa? Masih melanjutkan risalah Islam, menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah di Mandailing Natal di Sumatera Utara di Indonesia. Takbir. Jangan rusak kebanggaan beliau. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan katakan mereka mati. Jangan pernah kalian katakan mereka amwat, mati. Tidak. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun. Kalian yang tak sanggup merasakan kehidupan mereka. Tapi ada yang sanggup. Ada sebagian hamba Allah yang dibukakan Allah hijab, bisa merasakan kehidupan mereka. Dalam ayat lain dikatakan Allah, bal inda rabbihim yurzaqun. Mereka tetap mendapatkan rezeki. Satu di antara rezeki yang mereka dapatkan adalah mereka bisa menonton, melihat segala perbuatan santriwan dan santriati. Makanya hati-hati, jangan mencontek ujian. Saudara yang dimuliakan Allah, hanya saja yang meneruskan risalah Tuan Syekh Mustafa Hussein ini beda-beda. Ada yang lewat jalur pendidikan, mengajar kitab kuning, lewat kelas. Tapi ada yang tidak lewat jalur pendidikan. Itulah dia lewat jalur ceramah, dari mimbar ke mimbar, dari tanah lapang ke stadion, dari masjid ke surau musola. Ada yang lewat kelas, ada yang lewat mimbar, ada yang lewat jalur legislatif. Kira-kira mana yang lebih efektif? Lewat kelas, lewat ceramah, atau lewat Dewan Perwakilan Rakyat? Kekuasaan. Yang bingung saya kasih contoh. Boleh? Saya berceramah lah. Ceramah saya terakhir di Bandung Lautan Api. 100.000 orang datang. Yang tak percaya hitung sendiri. Belum pecah rekor lagi. Semalam baru pecah. Yang di Jakarta semalam. Ceramah dari masjid ke masjid. Bayarlah zakat, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Masyarakat tak mau bayar zakat. Capek, habis suara, habis teriak. Selesai. Jumpa sama orang, ada kau bayar zakat? Enggak, aku tak mau. Emang kau mau apa? Tantangnya pula tidak. Tapi kalau di legislatif DPR keluar perda, peraturan daerah, semua PNS ASN zakat langsung bayar potong atas. Bisa atau tak bisa? Kalau begitu mana yang lebih efektif? Lewat legislatif atau lewat ceramah? Nampaknya alumni mau jadi DPR semuanya. Kita bagi-bagi lah, betul? Nah, yang bersorban-sorban nanti cocok jadi pesantren. Yang peci putih ceramah, yang peci hitam DPR. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang paling mulia di antara kita?
apakah yang ceramah, ataukah yang di kelas, atau yang menggodok perda di DPR? Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah. Siapa yang mengatakan demikian? Inna akramakum indallah atqakum. Tapi kami tak pernah ngejek. Saya tak pernah ngejek di DPR. Apa kalian di DPR itu? Makan tidur, makan gaji buta di kalian itu. Apa kalian di DPR itu? Sidang paripurna kalian ngantuk. Saya tak pernah ngejek mereka, dan mereka pun tak pernah ngejek saya. Apa itu somat itu? Ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini. Apa hasilnya? Buktinya sekarang opini publik berubah. Dulu caleg-caleg kalau kemana-mana, calon-calon DPR, calon-calon bupati, calon-calon gubernur, calon-calon wali kota, kemana-mana kalau dulu memanggil artis dangdut, betul? Sekarang sudah berubah paradigma, orang sudah mulai pengajian. Ini keberhasilan pesantren. Ini keberhasilan para ahli ulama merubah opini publik, cara pandang masyarakat. Betul atau salah? Betul. Yang bilang salah tak apa-apa, pun sama tanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saya jelaskan karena ini ibarat main bola. Ada striker penyerang, ada back pertahanan, ada kiper menjaga gawang. Jangan saling menyalahkan. Saya jaga gawang, tak pula saya salahkan yang menyerang. Penyerang, kau di depan aja, kau kawan aku di sini. Yang penyerang pula tak pula menyalahkan back. Back, kiper, kalau memang kau jantan majulah ke tengah, jangan di situ aja. Ayah, tuan guru, para ustaz, kalian jaga gawang. Kalianlah benteng menjaga kelas-kelas di Mustafawiyah. Betul? Sedangkan Ustaz Abdul Somad, kami doakan kau dari belakang Abdul Somad, maju kau ke depan. Kau mau dibully orang tak apa-apa, kuatkan aja telingamu Abdul Somad. Yang penting kau maju ke depan, tampil kau ke depan sana. Mereka membahayakan saya dari belakang. Mudir, ustaz-ustaz, abang-abang saya dari Mustafawiyah, mereka menjaga gawang. Anak-anak di biar yang mengajar Abdul Somad, anak-anak di biar kami yang mendidik. Nah, kau pergilah terbang sejauh mandang-mandang, tapi di hari petang jangan lupa kau pulang ke kandang. Sedangkan back ini mereka mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mempertahankan syariat Islam melalui perda, peraturan daerah. Guru fisika diangkat PNS, guru kimia diangkat PNS, guru matematika diangkat PNS, guru bahasa Inggris diangkat PNS, guru nahwu, guru sorot, guru balaghah, guru ma'ani, guru kitab kuning honorer. Bisa tak ini diangkat menjadi PNS? Bisa. Negeri ini merdeka karena perjuangan guru-guru pesantren. Kita tuntut ke depan supaya ada formasi untuk guru kitab kuning. Betul? Supaya apa? Supaya bangkit pesantren, bangkit 20% APBN, APBD khususkan untuk guru-guru pesantren untuk membangun pondok pesantren. Apa bilang tidak bisa? Negeri ini gemah limpah loh jenawi, tokat dan batu jadi tanaman. Campakkan saja kayu ke tanah, tak perlu ditengok, besok sudah bertunas. Apa ya, batang ubi campakkan. Oleh sebab itu maka Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri ini beriman, bertakwa, akan kami bukakan barokah dari pesantren Mustafawiyah akan bertebaran ke seluruh penjuru negeri Islam, khusus negara Kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Oh, kelamaan ke depan nih, habis 20 menit. Selanjutnya berpindah ke ibu-ibu. Ini nampaknya orang yang kiri berbisik-bisik dalam hatinya. Ustaz Somad ini kenapa pula perempuan duluan? Ini diskus. Kenapa pula perempuan yang duluan? Karena kita dianjurkan kiri apa kanan duluan?
Ada dalilnya kan? Saya dari provinsi Riau. Malam tadi dari Riau masuk ke Bukit Tinggi Sumatera Barat, masuk ke Sumatera Utara. Perjalanan kami tadi malam hampir Isra Mi'raj. Minal Masjidil Riau ila Masjidil Mandailing Natal. Saya di Sumatera Utara, Kepala Kanwil Kementerian Agama Riau namanya Dr. Ahmad Supardi Hasibuan. Kira-kira orang mana itu? Orang Mandailing Natal. Dan saya baca biografinya, S1, S2, S3, tamat Madrasah Pesantren Mustafa. Saya mengajar di UIN Suska, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ada guru besar, tahu ibu guru besar? Guru besar itu guru juga, cuman besar ya. Besar ilmunya. Maka guru besar itu titelnya profesor. Namanya Profesor Samrudin Nasution. Kira-kira orang mana itu? Orang Mandailing Natal. Dari mana? Simangambak. S1, S2, S3 profesor. Saya baca aliyahnya dari mana? Pesantren Mustafawi. Ceramah saya ke Kalimantan, menyeberang dari Sumatera ke Jakarta, dari Cengkareng ke Kalimantan, disambut oleh Bapak Rektor. Saya tanya, Pak Rektor dari mana? Saya tamat Mustafawiyah Purbalai. Rektor, Bapak Dr. Hamka di Kalimantan. Dari sini pergi pula kami ke Jawa Timur. Di Jawa Timur ada nama kotanya Malang. Di Malang ini ada ketua jurusan pasca sarjana bahasa Arab. Maka ketua jurusannya Pak Lubis itu doktor pertama orang Indonesia di Universitas Muhammad V Maroko Maghribi, tamat dari Mustafawiyah. Jadi orang Mustafawiyah ini bukan jago kandang, bukan di Sumatera Utara. Kalau Sumatera Utara jangan tanya lagi. Pergilah ke IM Sumatera Utara, pergilah ke Medan sana. Di Riau, Kalimantan, di Jawa, kiprah mereka. Kenapa? Karena tuan guru mereka Syekh Mustafa Hussein bukan tanggung-tanggung, Mustafawiyah Makkah Al-Mukarramah Internasional. Jadi kalian anak Mustafawiyah, jangan kalian rendah diri, jangan kalian minder. Orang Mustafawiyah ini bukan kaleng-kaleng. Internasional. Kalaulah saya dulu tamat Mustafawiyah, mungkin sudah profesor doktor ya. Tapi karena level 2 itu nama masih LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak Mustafawiyah. Ibu, bangkitkan semangat ibu nanti pulang ke rumah. Kalau meniru bahasa Bang Ijek tadi, oma. Dia tak mau manggil ibu, panggil oma. Wakil gubernur masih mau manggil oma. Ini baru jadi RT dah mama. Mama. Saya kalau anak saya manggil mama, mama. Saya manggil mama, awak bukan sambal belacan. Jangan lupa pada bahasa, jangan lupa pada ibu. Karena di balik laki-laki yang perkasa-perkasa ini, mereka semua. Apa tak bangga kita? Abang dah Gus Irawan, DPR RI. Bangga apa tak bangga? Bapak Haji Musa Redeksa, Wakil Gubernur Sumatera Utara. Bangga apa tak bangga? Tapi semua laki-laki yang hebat ini semuanya keluar dari rahim perempuan. Betul? Ada yang keluar dari tabung gas 9 kilo. Mana ada? Oleh sebab itu bangga tak dari perempuan. Bangga santriati perempuan Mustafawiyah 5.000 orang. Betul? Bisa tahu dari mana? Tahun lalu saya ceramah. Saya tengok perempuan semua, tak ada laki-laki 5.000. Itulah seumur hidup saya menengok perempuan terbanyak di dunia.
Sampai merinding saya saking banyaknya. Tapi waktu kami turun dari atas dibawa oleh ayahanda Mustafa Bakri, meleleh juga air mata saya. Jarang-jarang saya menangis. Mak saya meninggal sampai sekarang tetap menangis, cuma tidaklah di depan orang. Kenapa Ustaz menangis? Saya membayangkan dari perempuan yang sedang belajar di Mustafawiyah inilah, dari rahim mereka yang suci, yang bersih inilah akan lahir para pemimpin-pemimpin bangsa yang saleh. Jangan main-main dengan perempuan. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'adabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan laki-laki yang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surga watinya. Yang sudah mendaftarkan 3 anak perempuannya ke Mustafawiyah, surga tempatnya. Yang belum, tambah 1 lagi. Kalau istri minta melahirkan anak, buka cabang baru. Ustaz itu bercanda aja. Ustaz itu gurau aja. Cuma bapak-bapak tuh serius. Ibu tak marah kan? Tidak, katanya. Tidak. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya setahun sekali ceramah ke Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Malaka, ke Kucing, ke Perak, ke Terengganu, yang paling ramai di Kelantan. Datang gubernur Kelantan memasangkan jubah. Apa kata jamaah? Ustaz, ya, saya nak ke Riau. Ngapain ke Riau? Mau jumpa emak Ustaz. Apa kalian jumpa emak? Jumpailah saya. Saya mau melihat bagaimana perempuan yang pernah mendidik Ustaz sehingga menjadi Ustaz. Dia tak mau jumpa saya, dia mau jumpa emak saya. Waktu itu emak saya masih hidup, mereka datang ke Pekanbaru, berjumpa dengan emak saya. Ditanyanya, Ustaz Somad waktu kecil makan apa? Saya makan nasi juga, makan pisang juga waktu kecil. Begitulah mereka ingin tahu jasa seorang perempuan. Oleh sebab itu, perempuan yang sudah dididik 7 tahun, Mustafawiyah masih 7 tahun. Sabar anakku, keluar kalian dari Mustafawiyah, kalian akan kuliah di IAIN, kalian bisa kuliah di USU, kalian bisa kuliah di Cambridge University, kalian bisa kuliah ke Mesir, ke Maroko, tapi kalian akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Kenapa anak-anaknya sholat? Karena ibu-ibunya sholat, ibu-ibunya solehah, ibu-ibunya baik, jilbabnya panjang. Tengok jilbab anak Mustafawiyah panjang. Di Medan sana, di Pekanbaru sana, di Jakarta, Bandung sana, mereka pakai jilbab, tapi lehernya tercekik. Kain panjang itu dililit-lilit, namanya jilbab sakratul maut. Ada pula yang pakai jilbab, saya tengok di depan terbuka sedikit, namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Di Mustafawiyah, coba tengok, mana ada perempuan yang tak berjilbab. Dan ini sampai dulu saya dengar kabar di Mandailing Natal ini dulu perempuan tak ada keluar kalau siang, betul itu. Malam, sore, tak laki-laki saja yang keluar. Sekarang barulah udah dapat surat izin keluar. Itu pun keluarnya hanya mendengarkan pengajian Ustaz Somad saja. Habis itu mereka akan balik lagi. Keluar mereka setahun cuma 2 kali. Pertama, mendengarkan pengajian. Yang kedua, mencoblos pagi 17 April. Saudara, ini mesti diingat-ingatkan juga ini. Kesana sekali, kesana sekali, kesana sekali, kesana sekali. Lupa juga, entahlah. Saudara, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nisa, perempuan, imadul bilad, tiang negeri ini. Kalau mau menengok negeri Indonesia ini hancur, mudah. Hancurkan perempuannya dengan apa? WhatsApp, Facebook, Twitter, BBM, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Sekarang perempuan tidak lagi mengurus anak. Anak diikatkannya ke tiang listrik.
Anak diikatkannya ke pohon pisang, dia pun main WhatsApp. Anak menangis, difotonya. Foto, ada anak nggak berhenti nangis. Dulu orang kagum pada ulama, dikasihlah anak nama. Dari mana? Dimintakan kepada Syekh Mustafa Husain. Tuan Syekh, Tuan Guru, Ayah, tolong kasih anak kami nama. Makanya nama-nama orang dulu baik-baik. Siapa namanya? Musa Rejeksa. Siapa namanya? Harun. Siapa namanya? Agus Irawan. Siapa namanya? Abdul Somad. Nama orang sekarang siapa namanya? Christina Aguilera. Dulu anak-anak dimintakan doa kepada ulama, dibukakan kepalanya. Tolong doakan anak kami Tuan Guru supaya dijauhkan dari setan. Sekarang anak-anak ditontonkan lagu karaoke, kemesraan ini. Saya kan segan sama tuan-tuan guru aja. Kalau tak segan saya habiskan satu lagu. Dulu perempuan hamil membacakan sholawat nahdiyah. Kenapa? Karena mereka membacakannya. Kalaupun menyanyi, dinyanyikannya apa? Lagu mars pesantren Mustafawiyah. Sambil mengayun anak, sambil memasak pagi, hamil tua, yang dinyanyikannya mars Mustafawiyah, yang dinyanyikannya sholawat nahdiyah. Anak pun menjadi anak yang soleh, bukan somat. Sekarang tak lagi bisa, tapi dengan adanya pesantren Mustafawiyah Purba Baru Mandailing Natal, tradisi ini tetap terjaga sampai hari kiamat insyaallah. Siap menjaga Ahlussunnah wal Jamaah? Siap menjaga Mustafawiyah? Siap menjaga la ilaha illallah? Siap menjaga Indonesia tetap negeri baldatun thayyibatun wa rahmatun. Perempuannya harus baik. Walaupun ayahnya Nabi, bibitnya baik, tapi kalau ditanam di tanah yang tandus, yang tumbuh tetaplah pohon kaktus. Siapa contohnya? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh lahir anak durhaka bernama Kan'an. Gara-gara apa? Bibitnya tak baik. Sebab itu bapak-bapak yang tanaman tak baik, nah, datang ke Mustafawiyah. Senyum bapak. Yang senyum itu yang belum nikah. Ini anak udah 3 senyum juga. Saudara yang dimuliakan Allah, yang sudah mendaftarkan anak perempuannya ke Mustafawiyah, alhamdulillah. Yang belum, daftarkan segera sebelum tanggal pendaftaran tutup berikut ini. Potong videonya, like and share. Mustafawiyah tidak kekurangan santri, malah yang ada melimpah ruah. Mustafawiyah tidak kekurangan apapun. Ada tak ada Abdul Somad, ceramah tak ceramah Abdul Somad. Abdul Somad datang justru mengambil barokah dari tuan-tuan guru tanah bertua Mustafawiyah Mandailing Natal. Takbir. Sallu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Tengoklah bagaimana Mustafawiyah menjaga adab. Laki-laki semua, perempuan semua, tak bercampur laki-laki dan perempuan. Ada pula beberapa laki di sana. Mereka ini teknisi, kameramen yang mengurus suara saya supaya bisa menggelegar. Jadi jangan curiga dengan mereka. Seandainya mereka nakal, jahat mereka, dirusak mereka suara saya, mana bisa saya ceramah? Jadi mereka yang di sana itu orang baik-baik itu, baik. Nah, begitu cara merayu mereka biar jangan dikacaunya ceramah kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah-tanaman yang baik, tanah yang subur akan mengeluarkan tanaman yang baik. Kenapa keluar anak Al-Amin? Al-Amin keluar karena ibunya Aminah. Aminah lah yang mengeluarkan Al-Amin. Tapi jangan gara-gara ini nanti bapak pulang
patutlah anak kita tidak al-amin karena kau tak aminah. Yang sudah dapat aminah, alhamdulillah. Yang belum dapat aminah, cari-cari aja lah. Yang sudah dapat tapi tak aminah, jaga-jaga. Dempul-dempul sedikit. Supaya dia bisa macam aminah dari Mustafawiyah. Yang pandai nulis novel, anak-anak adik-adik itu tolong tulis nanti. Judul novelnya Aminah dari Mustafawiyah. Bercerita tentang perempuan milenial abad 21. Bahasa Inggrisnya mantap, bahasa Inggrisnya oke, bisa menjadi pemimpin masa depan, jilbabnya tetap panjang, dan dia tetap memperjuangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu nanti kalian tampil ke depan menjadi pemimpin perempuan, orang bertanya, kenal Ustaz dengan yang dari Mustafawiyah? Oh, itu murid saya. Memang Ustaz pernah ngajar di Mustafawiyah? Enggak. Terus pernah ceramah 2 kali. Kalau yang ditangkap polisi, itu tak tahu. Kalau kalian sudah jadi orang semua mengakui kalian, betul? Oleh sebab itu maka dari perempuan-perempuan yang baik-baik ini, kenapa anaknya sholat? Karena ibunya sholat. Belum lahir kami yang laki-laki ini, belum lahir ke dunia, sudah sholat kami ketika berada dalam perut perempuan. 9 bulan 10 hari kami menunggu di dalam. Nama ruangan itu waiting room. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Maka dari perut perempuan yang solehah, yang selalu sholat, yang selalu baca Quran, yang selalu baca Yasin, yang selalu baca Dalail Khairat. Anak Mustafawiyah masih baca Dalail Khairat. Amalan Tuan Syekh dari dulu diwariskan sampai hari ini 100 tahun yang masih melaksanakan sunnah. Maka dari perempuan yang baik-baik ini lahirlah pemimpin-pemimpin, bupati, wali kota, gubernur, menteri. Ada sampai itu aja. Yang atas jangan sebut-sebut. Ini soalnya suasana sedang panas. Tapi insya Allah kita doakan bersama, Allah marzuqna imaman adila, berikan Republik Indonesia pemimpin yang adil dan adil. Jangan kau hukum kami karena dosa kami dengan naiknya pemimpin pengkhianat, pembohong, pendusta yang tak takut padamu dan tak sayang kepadamu. Habis 15 menit. Di sini pemimpin-pemimpin laki-laki. Di sini tadi santriati dan omak-omak perempuan. Tapi omak-omak yang lembut. Tempat lain pakai besi. Kenapa? Omak-omak garis keras. Ini lembut-lembut. Ini yang campuran. Ini yang paling berat. Ini bercampur semuanya. Ada orang, ada mobil, ada truk, ada supir yang mengamuk karena macet. Ini berat tanggung jawab kemarin ini. Ibu-ibu sehat, omak-omak sehat. Mudah-mudahan setiap tetes peluh keringat menjadi tetesan amal soleh. Tetes peluh keringat akan dibalasi Allah ke lapangan di padang mahsyar nanti. Kalian yang berada di makam Tuan Syekh, jangan masuk sendal ke dalam. Jangan sampai menginjak makam. Jangan sampai tak beradab. Tetap ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum lahimun. Yarhamullahu al-mustaqimina wal-mustaqirin. Nas'alullah alana walakumul afiyah. Mudah-mudahan kita selalu dapatkan keberkahan Syekh Mustafa Husain, keberkahan Syekh Abdullah Mustafa, dan para tuan-tuan guru yang sudah meninggal dunia. Untuk mereka semua Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, ibu, adik-adik yang ada di hadapan saya ini sholat apa tak sholat? Apa hubungan tiba-tiba Ustaz Somad cerita sholat? Karena momen kita Isra Mi'raj.
Inti Islam Mi'raj adalah sholat. RT sholat, RW sholat, Kades sholat, Bupati sholat, Gubernur sholat, Presiden sholat. Jadi apapun engkau, yang pertama ditanya nanti adalah sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dinilai, yang pertama kali dilihat, yang pertama kali diambil pelajaran di akhirat nanti adalah orang yang pergi ke Makkah bolak-balik haji dan umrah tapi tak sholat, ada gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Begitu saya menyanyi langsung kamera mendekat. Hebat ternyata orang yang di jalan ini. Di antara semua yang hadir ini, yang di sini yang jihadnya paling berat. Ada yang berdiri, ada yang mengelak dari tabrakan angkot, ada yang memanjat pagar. Maka insya Allah ini yang paling dulu masuk surga. Pas kalian masuk ke dalam surga semuanya, tiba-tiba kalian tengok tak ada Bang Ijek, tak ada Haji Harun, tak ada Pak Mustafa Bakri, tak ada Ustaz Somad. Kalian pun heran, mana mereka semua? Kata malaikat, mereka VVIP. Yang penting kita semuanya masuk. Dan syarat masuk surga adalah sholat. Saya bukan tak mau bersalaman. Nanti kalau saya salami satu, semua mau bersalaman. Kalau sebanyak ini menarik tangan saya yang kurus kecil, ini tanggal lah dia. Tak kasihan tuh nengok saya. Kasihan lah. Kalau kasihan sama Ustaz Somad, doakan Ustaz Somad masuk surga. Doakan Ustaz Somad mati husnul khatimah. Jangan sekarang. Ini masih ada jadwal besok di Tapanuli Selatan lagi. Kami akan keliling ini. Mudah-mudahan perjalanan kami ini penuh keberkahan insyaallah. Bapak-bapak sopir truk, sopir bis, sopir angkot, kalian lewat, tapi sesungguhnya kalian juga mendapatkan pelajaran jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, bahwa fisabilillah, maka dia sama macam orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'an, sampai dia pulang ke rumah. Wahai saudara-saudaraku, supir truk, supir bis, supir angkot, supir ALS, jangan lupa kalian sholat. Kalian sholat jamak qasar, jamak takdim, jamak takhir. Karena kalaupun kalian tidak sholat, apa yang kalian cari di dunia ini? Pagi-pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, duit habis, bakar, besi binasa, lengkap, hilang, menjadi abu yang ditiup angin. Tak bermakna sama sekali. Yang akan dibawa mati adalah ibu-ibu yang dulu kaya, menikah sama suami yang ganteng, yang PNS, yang pegawai, yang hebat, yang megah, yang mewah, yang duitnya berlimpah. Tapi begitu hidup ternyata dalam rumah tangga kami, Pak Ustaz, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi Ustaz banyak yang curhat. Ustaz Somad, kusangka nikah sama dia bahagia, tapi rasanya sekarang Ustaz, gimana rasanya Bu? Macam tidur sama bebintan. Karena laki tak laki Bu sholat. Mudah-mudahan yang suaminya belum sholat, kita doakan selesai peristiwa Isra Mi'raj ini, kita doakan dia sholat. Kalau tak juga sholat, kita doakan supaya mati dia cepat. Jangan dia angkat. Jangan angkat. Sempat kalian aminkan makbul mati suaminya. Jangan-jangan siapa yang ngurus? Kami. Mereka jadi anggota IGGI nanti. Alhamdulillah. InsyaAllah Bu. Alhamdulillah Ustaz Somad. Dulu suami saya tak sholat. Setelah mendengar pengajian Ustaz sekarang sholat dia sekarang. Sholat apa? Sholat Jumat. Muru auladakum bisalah, suruh anak kamu salat, wa hum abna'u sab'ah,
7 tahun suruh salat. Wadribuhum bil asra, pukul 10. Suruh 7 pukul. Tapi kalau saya sampaikan hadis tentang ini, suruh 7 pukul 10, apa kata ibu-ibu? Ustaz, menyuruh anaknya senang, menyuruh bapaknya yang payah. Makanya menikahlah dengan calon suami yang tamat Mustafa. Ada anak Mustafawiyah yang tak sholat? Mana ada anak Mustafawiyah tak sholat? Tak ada anak Mustafawiyah yang tak sholat, karena mereka selalu diajarkan menjaga sholat. Senyasar-nyasarnya anak Mustafawiyah, sesesat-sesatnya anak Mustafawiyah, di hari petang dia tahu kemana jalan pulang. Itu dia. Saya sudah banyak menengok alumni Mustafawiyah, di akhir hayatnya tetap baik dan husnul khatimah. Ini dari tadi bingung saya, jadi semuanya 2, jadi kan 10, kenapa cuma 2 aja yang ada? Saya tak berani, jadi saya masuk kantong. Saya ceramah di mana-mana, diawasi Banwaslu, Panwaslu, Bawaslu. Saya tak ada dari tadi. Ada saya cerita jadi dari tadi, tak ada kan? Tak ada. Tolong ini, jangan sampai saya difitnah macam-macam. Tolong. Kalian terserah lah jadi kalian. Akhirnya aku masuk kan? Tidak lama nonton. Tadi saya mulai ceramah jam 9.15, sekarang jam 10.15. Sekarang ternyata saya sudah ceramah 1 jam. Padahal yang saya ceramah, yang saya ngomong baru 3 arah. 1, 2, 3. Ternyata ceramah di Mustafawiyah waktu begitu cepat berlalu. Kadang di tempat lain saya baru ceramah 30 menit sudah keluar kuda nil. Baru ceramah 2 menit jamaah sudah meleleh eriun. Tak ada satupun santriati yang menunduk karena mengantuk sebagainya. Tak ada satupun jamaah yang tertidur. Tengok, mana mereka mau tidur berdiri? Masya Allah. Ini menunjukkan orang purba baru, orang Mustafawiyah sehat-sehat. Betul? Dari mana Ustaz tahu sehat? Mereka sudah berdiri 1 jam, tegak berdiri. Luar biasa, Masya Allah. Ibu-ibu awas jatuh. Ambulan payah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gambar saya ada. Gambar Tuan Mudir ada, Tuan Haji Mustafa Bakri, tapi gambar Bang Harun tak ada saya. Menangkan Pak Harun Nasution. Saya pura-pura nanya aja. Saudara yang dimuliakan Allah, kantor Dewan Pelajar Putra. Oh, punya kantor kalian ya. Hebat. Saya tadi dipuji oleh Tuan Mustafa Bakri, Ustaz Abdul Somad, tokoh nasional. Sampai sekarang tak ada kantor. Kantor. Mau ibu-ibu anaknya punya kantor? Masuk kan ke purba. Kantor. Ganteng, pakai sorban, pandai baca kitab, punya kantor pula. Siap jadi ustaz. Siap?
Siap jadi anggota dewan? Siap. Siap jadi wakil presiden? Siap. Bukan jam Ustaz Somad ketakutan. Pilih orang jadi wapres tak mau. Purba siap semua karena mereka dididik memang siap jadi apapun di sini. Betul? Dah, habis. Ini yang terakhir. Ini yang terakhirnya agak lama sedikit. Karena mereka inilah calon-calon imam. Kan judulnya tema membekali para santri-santriati jiwa kepemimpinan melalui hikmah sok. Yang pertama, imam tidak sah sholatnya kalau tidak suci. Tengok pakaian anak-anak purba suci-suci, bersih-bersih. Badan anak purba bersih-bersih. Kenapa? Karena di sungainya air belerang. Tadi kami baru cerita sama Ustadz Iqbal Sauki LC, abang saya, tentang anak di pesantren yang bebisul, bekudis, kena gatal-gatal. Pas dibuka sumur ditengok, kenapa? Rupanya banyak anak katak di dalam. Kotor, bau, busuk. Tapi di purba tak ada yang gatal-gatal karena airnya bercampur dengan belerang. Dulu saya dengar kabar ini, kalau salah tolong luruskan. Dulu generasi zaman Tuan Syekh Mustafa Husain, anak-anak purba mandi ke sungai mengambil ikan. Marah Tuan Syekh, jangan kalian lagi ke sungai mandikan, belajar kalian. Sejak itu tak ada lagi ikan di sungai. Betul ceritanya. Itu karomah mereka. Orang yang tak percaya karomah wali, yang tak percaya dengan wali Allah, ditelitinya. Apa kata dia menulis di koran? Ternyata ikan tidak hidup karena air belerang pahit. Memang betul, ikan itu tak ada karena air belerang. Tapi belerang itu ada karena siapa? Karena Allah. Allah berkehendak karena walinya berdoa, dikabulkan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Bertawassul kepada wali Allah. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi awliyaikal muqarrabin an tuyassir lana umurana wa tufarrij kurubana wa taghfir lana ma madha wa tuballigh maqasidana wa taftah lana futuhal arifin warzuqna fahmal mursalin. Berdoa kepada Allah, bertawassul dengan wali Allah. Masih ada anak purba yang bertawassul? Alhamdulillah. Saudara yang dimuliakan Allah, yang pertama syarat menjadi imam mursi suci. Suci tempat sudah, suci sorban sudah, suci hati. Anak-anak purba hatinya suci karena mereka belajar mensucikan hati dengan kitab Ihya Ulumuddin. Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal tahun 505. Mudah ingatnya, Ghazali meninggal 505. Sedangkan tahun Masehinya mudah 1111. Imam Al-Ghazali meninggal 1111 Masehi, Hijriahnya 505. Kitab yang besar Ihya Ulumuddin membantah falsafah tahafut al-falasifah Ibnu Rushd, dibantah lagi Ibnu Rushd tahafut at-tahafut, tahafut falasifah Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tasawuf kita bukan tasawuf falsafi, tasawuf kita tasawuf sunni dalam ihya, mensucikan hati. Mudah-mudahan ada anak-anak Mustafawiyah nanti yang terkhusus dalam bidang tasawuf, menjadi mursyid dalam bidang tasawuf, tazkiyatun nafs. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Ini masalah mensucikan hati dari riya, dari sum'ah, dari takbur, dari hasad, dari dengki. Wa min syarri hasidin. Saya yakin dan percaya anak-anak Mustafawiyah badannya sudah bersih, tempatnya sudah bersih, pakaian sudah bersih, dan hatinya sudah bersih. Amin. Setelah itu barulah dia menghadap ke arah kiblat, dan dia tidak mengangkat tangan takbiratul ihram
sebelum sok lurus. Makanya dia selalu mengatakan samu subuh fa inna taswiyatas subuh min tamamis salat. Luruskan sok. Pernah tak kalian menengok imam langsung aja takbir Allah makmum, aku tak lurus lagi. Kalian tak tahu semua kan? Ustaz kan tentang kepemimpinan. Kenapa masalah salat? Abu Bakar diperintahkan Nabi menggantikan jadi imam salat waktu dia sakit. Ternyata itu signal supaya dia menjadi pemimpin khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Maka pemimpin salat itulah yang layak. Oleh sebab itu maka anak-anakku, adik-adikku, kalau kalian sudah sholat di Mustafawiyah ini, kalian sudah menjadi pemimpin bagi diri sendiri, mensucikan badan, mensucikan tempat, mensucikan hati. Artinya jangan makan hak, jangan korup, jangan pilih pemimpin yang suka membagi-bagi duit, membagi-bagi beras, membagi-bagi sembako, karena dari awalnya saja sudah kotor, bagaimana ke depannya? Betul? Kalau ada yang ngasih amplop, mau kalian ambil? Pulau saat nampaknya. Ibu-ibu, kalau ada yang ngasih sembako, beras, minyak, gula, mau ngambil? Tidak. Ustaz tadi nanya orang, sekarang kalau kami nanya Ustaz, Ustaz mau? Kalau saya ambil duitnya, tak saya pilih orang. Sekarang saya tanya, kalau ada orang ngasih duit 17 April pagi di sawernya duit, dikasihnya berat, ambil apa tidak? Tadi malu Kita pilih Pak Harun Nasution. Setelah duitnya diambil, kumpulkan semua, belikan ke semen, buatkan asrama, madrasah, dan sekolah. Setuju? Setuju. Tak sama nih yang pertama tadi. Pertama tadi, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Ambil duitnya, serahkan ke anak yatim. Setuju. Prinsip pertama dalam sholat adalah suci. Maka sogok haram. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat yang menyogok dan yang menerima sogok. Aku tak ada minta Pak Ustaz, dia yang ngasih. Itu sedekah musiman 5 tahun sekali. Selama ini kemana aja dia? Saya jangankan duitnya, kainnya aja tak mau saya pakai. Ini kain, beli sendiri. Kain yang ini tak mau saya pakai. Gimana kita mau pakai? Itu tulis di ujungnya. Coblos mau. Saudara yang dimuliakan Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti beramal dari suci. Sholat tidak sah kalau tidak pakai wudhu, betul? Dan airnya tidak sah kalau tidak 2 kulak yang suci. Kalau masalah kitab kuning, jangan cerita sama orang Mustafawiyah. Itu kitab kuning itu di kepala dia semuanya. Dari mulai matan takrib, fatul qorib, naik ke i'anah, masuk ke mahalli, qalyubi wa umairah, masuk ke dalam al-majmu' syarah muhazzab, yang besar lagi kitab mahalli, itu semua sudah di kepala mereka kitab kuning. Dari mana mereka bisa baca kitab kuning? Dari mulai matan al-ajrumiyah, naik kepada kawakibud duriyah, masuk imriti, masuk alfiyah ibnu malik, kalamun alab zunmufidun kasakin ismun wafi'lun summa hakunin kalim. Abu Somad cuma sampai itu aja. Mereka masak kitab kuning itu di kepala mereka. Ingat saya cerita Ustaz Abdus Yazid dulu waktu dia sekolah di Purba. Apa kata dia? Ayah saya berkirim ikan asin dari Dumai. Dia orang Dumai, orang Medan, orang Dumai Riau, tapi berkarir di Medan. Apa kata beliau? Kami dulu sekolah berbantal kelapa, kata dia. Kenapa pakai kelapa Ustaz? Karena kalau pakai bantal lembut tidur tak baca kitab. Bantal kelapa asal bergeser terbangun baca kitab lagi. Makanya beliau digelar orang di Medan
Ustazul Asatis, ustadznya para ustadz. Banyak profesor, banyak doktor, banyak LC, banyak MA. Tapi kalau sudah cerita, ada dalam kitab, ada dalam kitab, ada dalam kitab. Kitab apa? Kalau beliau bicara dalam kitab Majmu' Syarah Mu'azzah, juz sekian, halaman sekian, baris sekian, masak kitab itu dalam kepalanya, jelas bacaan hurufnya. Ini banyak sekarang orang baca kitab semuanya sukun, mau cari selamat. Taskun, taslam, baca sukun, selamat. Saudara yang dimuliakan Allah, maka dari mana dia tahu ini air suci mensucikan? Dari mana dia tahu ini kain suci? Dari kitab. Berilmu la ilaha illallah, tapi tengok pangkal ayatnya, la ilaha illallah, tapi pangkal ayatnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi kita nyanyi bersama-sama menjaga ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Akidahnya Asy'ari, Abul Hasan al-Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dan tetap menghormati Hanafi, Hambali, Maliki, tasawufnya Sunni, dan tiga-tiga itu dipelajari di Mustafawiyah. Akidahnya itulah akidah Sanusiyah, itulah akidah Ad-Dasuki ala Ummil Barahim. Masih? Fikihnya fikih mazhab Syafi'i, tak bercampur dengan yang lain. Kalaupun campur, sekedar perbandingan muqaranah, bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid, al-fiqhul islami wa adillatu, al-fiqhu ala madhahibil arba'ah, sekedar sebagai komparatif perbandingan. Tapi fikih Syafi'inya sudah matang. Sedangkan tasawufnya bukan wahdatul wujud, bukan hulul, bukan semua serba Tuhan, tapi tasawuf Sunni, Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Itulah trilogi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah imam benar, barulah makmumnya lurus dan tidak ada celah setan masuk. Saddul khalal, tutup celah. Karena kalau ada celah, disitulah setan akan masuk. Bahu rapat dengan bahu, kaki rapat dengan kaki. Bahu saya rapat dengan bahu tak masalah, karena ada kain. Tapi begitu kaki rapat dengan kaki muncul masalah, terasa macam geli dia. Makanya kalau udah sekali kita dekatkan dia menggeser, jangan didekat lagi. Khawatirnya dia penggeli, dua kali geser dia preman baru tobat, ali pijak lagi kan. Artinya apa? Bahwa kita hanya merapatkan, mendekatkan. Bahwa ada orang yang mampu ditempel, sanggup dekat tak apa-apa. Tapi bahwa asik mengurus itu saja bisa menjadi masalah. Lalu kemudian imam mengangkat takbiratul ihram. Kita dalam mazhab Syafi'i diajarkan muqaranah. Apa arti muqaranah? Sejalan antara takbir dengan niat qasad ta'arad ta'yin. Sampai bar Allahu Akbar. Di dalam itulah niat, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kalau lebih maka batal. Begitu kata sebagian ulama. Makanya kadang orang-orang di Mustafawiyah, di sekolah-sekolah, di pesantren yang pakai mazhab Syafi'i tulen original asli, panjang takbirnya, kadang berkali-kali. Allah, Allah, sampai akhirnya imam ruku, Allahu Akbar. Kenapa lama mereka? Karena kita diajarkan muqaranah, sejalan antara takbir dengan niat. Usolli fardhu subuhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala, mesti sejalan dengan Allahu Akbar. Sedangkan Hanafi, Maliki, Hambali sebelum niatnya, bukan di dalam takbir. Takbirnya kosong. Makanya Makkah Madinah pendek saja. Allahu Akbar. Kapan dia berniat? Niatnya sebelum. Tapi saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Artinya apa? Innamal a'malu binniyat. Tidak sah niat menjadi pemimpin, mestilah betul-betul diluruskan niat. Ini filosofi sholat. Yang pertama suci, yang kedua makmum harus rapi, jamaah harus rapi. Seperti rapinya jamaah kita sekarang, Masya Allah, rapi. Yang di kanan rapi, yang di kiri rapi, yang di kanan belakang bisnya bis rapi.
Yang ketiga, niat mesti baik. Mau menjadi DPR, mau menjadi gubernur, mau jadi wakil gubernur, mau menjadi apapun, niatnya tetaplah mengangkat la ilaha illallah, li'i'la'i kalimatillah. Yang keempat, makmum jangan mendahului imam. Karena kata Nabi, ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Dan sekarang banyak makmum melawan imam. Belum lagi imam bangkit, dia udah bangkit belum? Imam baru dia udah tegak. Imam itu pula tua. Allah. Kenapa kau berdiri di rumah? Kenapa kau lawan imam? Lambat kali makmumnya Pak Ustaz. Ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam diangkat untuk diikut, bukan untuk dilawan, bukan untuk disalib, bukan untuk didahului. Kenapa kau salib imam? Maklum Pak Ustaz, ini makmumnya Valentino Rossi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, apa dia? Bahwa imam diikuti selama imam itu benar. Imam ruku, kita ikut ruku, betul? Imam sujud, kita ikut sujud, betul? Imam tasyahud, kita ikut tasyahud, betul? Imam salam, kita ikut salam, betul? Imam kentut, imam kentut, maka imam mesti diganti. Maka yang di belakang itu harus ada makmum. Kita sekarang cerita tentang sholat. Maka yang di belakang imam, yang di belakang imam ini adalah yang bisa menjadi imam. Makanya jangan sembarang. Ini saya tengok banyak sembarangan di masjid-masjid. Dia enak aja di belakang imam, pakai celana jeans, pakai baju kaos. Kalau dia ruku, nampak lubang. Berani kau di belakang imam. Makanya di belakang imam itu adalah orang yang siap menggantikan imam. Mana tahu terjadi apa-apa pada imam depan. Allahu Akbar. Rupanya imam itu habis makan durian. Putar-putar gas itu dia makan. Kalau naik dia ke atas tak apa-apa. Tapi kalau dia serangan ke bawah, hebat Islam itu. Sama-sama angin, sama-sama angin. Tapi kalau ke atas tak batal, kalau ke bawah batal. Coba tanya sama guru kitab kuning, kenapa ke atas tak batal, ke bawah batal? Sama-sama air, sama-sama air. Tapi kalau ke atas tak perlu apa-apa, kalau ke bawah wajib mandi. Kan hebat. Ajuan kaji itu dipikir luar biasa. Itu tuan-tuan guru kita semua, mereka kaji itu semua. Di Purba ini semua mereka pelajari. Ingat saya dulu sama Ustaz Apis Yazid, beliau dapatnya di Purba. Apa kata beliau? Sampai ahli-ahli nahu itu kata dia, malaikat mungkar nakir pun ditanya, ma rabbuka? Ditanya balik, ma i'rabuhu. Itu dapat beliau itu dari sini. Sampai kenapa Amrun menjadi maf'ulun bih terus? Daraba Zaidun Amrun. Amrun jadi maf'ulun bih terus karena mencuri waw Daud. Itu dari sini. Itu dari Purba ini banyak ilmu yang unik-unik, yang aneh-aneh. Ada kawan saya tamat Purba, dipecahkannya semprong lampu, digunakan. Saya tanya dapat kau dari mana? Dari Purba juga. Tapi bukan Purba yang pesantren, dan dari tempat-tempat kos kata dia. Luar biasa ilmu semua ada. Tapi insya Allah kalau sudah dia betul belajar kitab kuning, mempelajari ami ahlu sunnah wal jamaah, fikihnya matang, tasawuf. Fikih ini sombong. Orang kalau cuma belajar fikih angkuh. Qala Syafi'i, qala Malik, qala Abu Hanifah, qala Nawawi, qala Al-Auza'i. Tapi kalau dia sudah bertasawuf, tunduk. Kenapa?
dia belajar tentang tawadhu, belajar tentang rendah hati. Makanya kalau ada anak purba yang masih sombong, itu baru sebatas fikih. Tapi kalau sudah dalam dalailnya, dalam tasawufnya, dia sudah menunduk. Tapi menunduknya ada dua kemungkinan, menunduk tawadhu sama menunduk mengantuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, filosofi imam bahwa imam kalau dia tidak benar tidak selamanya diikuti. Yang keenam, apa itu salat berjamaah? Bahwa dalam salat berjamaah lah terjaganya daripada setan. Wa minal itsnaini ab'adu. Kalau kau sendiri kau digoda setan. Tapi kalau kau berdua, kalau kau bertiga, kalau kau berkeempat, akan ada orang yang menasehati kita. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis. Abdul Somad biasanya ceramah kemana-mana pakai peci hitam, pakai celana panjang, sorbannya biasanya samping kiri kanan, tak ada ke belakang. Kenapa tiba-tiba hari ini berubah? Pakai peci putih, pakai sorban 3, pakai kain. Ini menjaga adat istiadat tradisi watawasau bil haq watawasau. Siapa yang menasihati? Orang lain. Ustaz Somad, kau nanti kan mau ke Purba. Purba itu tak sama dengan tempat lain. Tempat lain kau bercelana panjang. Andai saya datang kemari pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai jaket kulit, pakai helm, kira-kira itu menurut syariat Islam dilarang atau tidak? Tidak. Apa salahnya? Pakai celana jeans menutup aurat, pakai jaket kulit pusat tertutup, pakai helm, tak salah. Tapi menurut adat istiadat, tradisi, etika, moral, tata krama, sopan santun tidak, Pak. Tidak, Pak. Ini kita dengar cakap orang yang petentang ada kita bawakan. Main saya kata, pakai celana jeans baju kaos. Hi guys, are you ready to rock? Oleh sebab itu maka kita ini mesti pandai-pandai. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kenapa Ustaz tak pakai sorban, Pak Ustaz? Di Purba kan tuan-tuan guru pakai sorban. Saya termasuk yang tak tahan panas kalau gue sorban. Sorban, kena ambil ijazah sorban dari tuan-tuan guru. Tuan guru dapat sorban dari mana? Dari ayah Laru, dari ayah Mosir, dari ayah Fulan. Dari mana? Dari Tuan Syekh Mustafa Husain. Syekh Mustafa Husain dari mana? Dari Saulatiyah, Makkah. Dari mana? Bersanad sorban mereka sampai kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dipasangkan oleh Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berijazah sampai membaca Fatihahnya, sampai bismillahnya berijazah. Ajastuka dibaca kitab dari ke kulit ke kulit. Sistem di sini bukan SKS. SKS sistem kebut semalam. Besok mau ujian dibaca sekarang. Berijazah. Ajastukum bi kitabi hadza. Maka ijazah tradisi sanad. Dari mana kamu dapat ini? Dari Imam Bukhari. Bukhari dari siapa? Abdullah bin Maslamah. Dari siapa? Malik bin Anas. Dari siapa? Dari Abu Zinad. Dari siapa? Dari Al-A'raj. Dari siapa? Dari Abu Hurairah. Dari siapa? Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi imam berijazah sampai kepada Imam Sayyidina Ali, sampai kepada Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang orang tak lagi ada ijazah. Kau dapat dari mana? Dari Nabi langsung. Mana bisa? Antara kau dengan Nabi siapa? Qala YouTube. Haddatsani Google. Mana bisa? Ada satu anak purba yang kemarin saya baca di internet, di koran, bahwa Profesor Dr. Ramli, guru besar hadis dari UIN, Ramli Abdul Wahid, Profesor Dr. Ramli Abdul Wahid, guru besar hadis UIN Sumatera Utara, akan memberikan doktor honoris causa kepada salah satu alumni Purba yang paling banyak mengumpulkan sanad hadis dan kitab. Sekarang pimpinan pesantren di Besitang, namanya Syekh Husni Ginting Al-Langkati, alumni Purba.
Rajin dia, pergi dia ke Mesir, pergi dia ke Syam, pergi dia ke Suriah, diambilnya sangat musnid. Sekarang mengajar di Malaysia, bolak-balik Langkat Malaysia. Jadi kalau memang kalian mau menjadi ahli sanad, ada contohnya. Mau menjadi profesor, ada contohnya. Mau menjadi rektor, ada contohnya. Mau menjadi ustadz, ada contohnya. Mau menjadi pemain bola, ada contohnya. Kira-kira anak purba jadi polisi bisa atau tidak? Bisa. Justru alumni Mustafawiyah inilah yang paling bisa jadi polisi, paling lulus. Kenapa? Karena bersih dadanya, bersih hatinya, bersih mulutnya, dan didoakan tuan-tuan guru. Saya berharap anak-anak purba ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, sehingga kalian yang akan membela saya insyaallah. Ada yang jadi pengacara nanti insyaallah. SH, MH, doktor hukum. Sehingga kalau ada orang yang tanahnya diambil perusahaan, ada orang yang dikriminalisasi, ada orang yang dibawa ke pengadilan, saya akan membela kita. Alumni Mustafawiyah Purba insyaallah. Kalian akan menjadi imam dimanapun berada. Jadi polisi, kalian jadi imam di kantor polisi. Jadi tentara, kalian jadi imam di asrama tentara. Jadi pengacara, kalian yang menjadi imam di antara pengacara-pengacara. Siapa itu yang jadi imam? Dia kan pengacara, bisa dia jadi imam. Jangan kau tanya, dia memang pengacara, tapi Ibnu Aqil itu di kepalanya semua. Siapa yang tak bangga? Bangga atau tak bangga? Kebanggaan ke depan adalah jadi apapun kalian, tapi kalian akan tetap menjadi imam. Yang ketujuh, apa dia? Dengan sholat berjamaah, kita bertemu di tempat yang diridhoi Allah. Saya pertama kali jumpa dengan Bapak Wakil Gubernur Haji Musa Redeksa, Bang Ijek. Pertama kali kami jumpa di Masjid Perbaungan. Saya ceramah, beliau datang. Waktu itu belum kenal. Di masjid. Bangga jumpanya di masjid. Andai nanti di akhirat ditanya Allah, hai Abdul Samad, di mana kau kenal dengan Haji Musa Redeksa? Saya bisa menjawab, di Masjid Perbaungan Sumatera Utara. Ini sekarang banyak orang, itu kawan kau ya? Iya. Kau kenal di mana? Kami sama-sama mabuk dulu di disco. Itu kawan kau ya? Iya. Di mana kenal? Saya jumpa pertama kali dengan Pak Gus Irawan. Di mana jumpa? Jumpa dalam pengajian tabligh akbar di Sibolga. Pertama kali jumpa dengan Pak Harun, Abang Haji Harun. Di mana jumpa? Pertama kali jumpa dalam pengajian safari dakwah keliling. Ketika itu bersama dengan Bapak Edi Rahmayadi dan Bapak Haji Musa Redeksa. Jumpanya dua saja. Kalau tidak sholat, pengajian. Kalau tak pengajian, sholat. Nanti anak kalian bertanya, ayah, ya, itu kawan ayah? Ya. Di mana kenal? Kami sama-sama di Purba dulu, sama-sama menuntut ilmu. Bangga apa tak bangga? Rajulani, ada dua orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, berjumpa karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Itulah yang kita inginkan. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dapat naungan, tenda ini tak ada di akhirat. Habis rata dengan tanah. Jangankan tenda, atap masjid yang beton pun habis. Tapi ada yang dapat naungan sehingga sejuk di padang mahsyar. Siapa itu? Orang yang berkasih sayang karena Allah. Wahai bapak ibu yang tak dapat tenda, jangan sampai di akhirat, di dunia tak bertenda, di akhirat pun tak bertenda juga. Panas. Insya Allah di akhirat nanti kita akan teduh, mendapatkan naungan arsy. Kita nanti di akhirat dicari oleh Allah. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana dulu orang yang di Mandailing Natal? Mana dulu orang yang di Purba Baru berkasih sayang karena aku? Kita berkasih sayang bukan karena harta, betul? Ada yang datang pagi ini karena dikasih sembako, ada? Ada yang datang pagi ini karena dikasih surat tanah, ada? Ada yang datang pagi ini karena dikasih kartu, ada? Kita berkasih sayang karena Allah.
kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alaika nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaika namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Betul? Berkawan karena harta akan binasa. Betul? Berkawan karena kuasa sebelum datang KPK. Berkawan karena la ilaha illallah, sampai di padang mahsyar kita tetap akan bersama. Impian Abdul Somad, keinginan Abdul Somad, Abdul Somad ingin di surga Jannatul Firdaus bersama Syekh Mustafa Husain, bersama Syekh Abdullah Mustafa, bersama tuan-tuan guru, dan bersama jamaah yang hadir di sini, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Jamaahnya tahan. Saya sangka tadi setelah saya ceramah 1 jam setengah 90 menit, ini paling-paling jamaah langsung bubar. Rupanya tetap bertahan. Kuat orang Mandailing Natal ini ternyata. Apa rahasianya? Daun ubi tumbuh. Masih makan daun ubi tumbuh kan? Orang Mandailing itu di luar, itu di dalam, itu di hati, itu di mulut. Dia tak pandai bersandiwara. Persis macam makanannya. Begitu belum masuk, begitu keluar. Daun ubi tumbuh. Makanya kalau berjanji sama orang Mandailing, tak usah kalian ragu, karena dia tak pandai pencitraan, tak pandai bersandiwara, tak pandai di mana-mana. Apa yang di mulutnya, itu yang di hatinya, itu yang dikatakannya, itu yang disimpannya. Begitu yang di dalam, begitu yang di luar. Betul? Tak ada dusta di antara kita. Betul? Tak ada sandiwara di antara kita. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Maka jangan ragu berkawan bersahabat dengan alumni Mustafawiyah Purga Baru Mandailing Natal. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad berhenti ceramah bukan karena jamaahnya bubar, bukan karena jamaahnya tak tahan, dia yang tak tahan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته. Keluar kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Segala hutang piutang kami, bantu kami melunasinya ya Allah. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan ke seluruh jamaah yang hadir di pesantren Mustafawiyah Purba Baru Mandailing Natal. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan 'aziman mubarakan fi. Jadikan pesantren Mustafawiyah pesantren yang penuh berkah, tempat dididiknya calon-calon pemimpin masa depan ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami, santriwan santriati menjadi para pemimpin yang hafal Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Mandailing Natal negeri yang aman, damai, tentram, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma dafa' 'anil ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami.
wali muassisina, pendiri pesantren ini, wali asatizatina, wali masyayikhina, para tuan-tuan syekh, tuan-tuan guru kami, wali ummahatina, ibu kami, wali abaina, ayah kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak-anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini, wali man ghaba anna, yang tak dapat hadir karena uzur syar'i, ampunkan segala silap mereka ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum maradatan min riyadil jinan, yang sudah mendahului kami, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al kuburahum ufratan min ufalin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki akhlak anak muda kaum muslimin. Allahumma ja'al Indonesia baldatan thayyibatan, jadikan Indonesia ini negeri yang aman, damai, tentram, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adilah, berikan kami wakil-wakil rakyat yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat wakil-wakil kami, pemimpin-pemimpin kami, para pengkhianat yang tak takut padamu dan tak sayang kepada kami. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, jauhkan kami dari susah hati dan kesulitan, wal ajzi wal kasal, jauhkan kami dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal bukhul, jauhkan kami dari sifat pengecut dan pelit, wa tala'id daini wa alabatir rijal, jauhkan kami dari diri hutang dan dikuasai orang lain ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongan-dongannya Bang. Jangan itu pusing. Terima kasih kita sampaikan kepada Al-Ustaz yang telah memberikan tausiah di hadapan kita bersama. Semoga apa yang disampaikan beliau ada berkahnya bisa kita amalkan, dan semoga beliau diberikan Allah keselamatan untuk selanjutnya akan melanjutkan perjalanan ke Padang Sidempuan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, saudara-saudara kami para pengunjung Tabligh Akbar, semoga selamat sampai ke tujuan. Saudara-saudara kami sampai di kampung masing-masing dengan keadaan selamat. Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Terima kasih. Andaikan ada salah dan silap dari kami panitia, kepada semua mana ada kekurangan kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang tangannya, nggak usah pakai salam-salaman. Sudah, Pak? Sudah mulai, Pak? Baik. Pegang tangan, nggak usah pakai salam-salaman ya. Nggak usah pakai dorong-dorong. Pintunya tolong dibuka.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.